Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Langit Los Angeles berwarna jingga kemerahan, penuh dengan asap yang pekat. Suara sirene darurat memecah keheningan malam, sementara ribuan orang berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api yang melalap hutan dan mendekati permukiman. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Farhan, relawan kemanusiaan yang juga seorang ustaz, bergerak cepat membantu para pengungsi. Farhan baru 2 bulan tiba di Los Angeles. Ia ditugaskan oleh Lembaga Amal Internasional untuk membantu korban bencana. Wajahnya penuh dengan kelelahan, namun semangatnya tak pernah surut. Setiap langkahnya membawa harapan bagi mereka yang kehilangan. Sore itu, di sebuah tenda pengungsian, pandangannya tertuju pada seorang wanita muda yang duduk sendirian di sudut ruangan. Wanita itu terlihat linglung, dengan rambut pirang acak-acakan dan pakaian yang penuh debu. Kedua tangannya memeluk lutut, seolah mencoba melindungi dirinya dari rasa takut yang mencekam. Farhan mendekatinya perlahan, mencoba menawarkan pertolongan. "Permisi, Anda butuh sesuatu? Makanan, air?" tanya Farhan dengan suara lembut. Wanita itu mendongak, matanya yang biru penuh dengan kesedihan. Ia menggeleng pelan, tetapi kemudian suaranya bergetar. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Aku tidak tahu harus kemana." Farhan duduk di sebelahnya, menjaga jarak agar tidak membuatnya merasa terancam. "Namaku Farhan. Saya di sini untuk membantu. Apa nama Anda?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Emily Charter." Farhan tersenyum tipis. "Senang bertemu dengan Anda, Emily. Saya tahu ini masa yang sulit, tapi Anda tidak sendirian di sini." Emily tidak membalas, hanya menunduk. Namun, kehadiran Farhan yang tenang tampaknya memberikan sedikit rasa aman. Mereka berbicara singkat, hingga akhirnya Farhan menyadari bahwa Emily kehilangan semua yang ia miliki. Rumahnya hangus terbakar, dan keluarganya tidak bisa ditemukan. Malam itu, Farhan memastikan Emily mendapat makanan dan tempat yang layak untuk beristirahat. Saat ia berjalan meninggalkan tenda, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Emily terlihat begitu rapuh, seperti seseorang yang bisa hancur kapan saja. Namun, ia juga melihat sesuatu yang berbeda, seberkas harapan kecil yang mungkin masih bisa diselamatkan. Malam di pengungsian terasa dingin, meskipun sisa-sisa panas dari kebakaran masih terasa di kejauhan. Suara orang-orang yang mengobrol pelan dan tangisan anak-anak yang kelelahan menjadi latar belakang kehidupan sementara di tenda-tenda darurat. Farhan berjalan melewati deretan tempat tidur darurat, memastikan semua pengungsi mendapat bantuan yang cukup. Saat matanya menangkap sosok Emily, ia terhenti. Wanita itu masih duduk di tempat yang sama, memeluk lututnya. Tatapannya kosong menembus dinding tenda yang remang-remang. Farhan ragu sejenak, tetapi kemudian ia memutuskan untuk mendekat. "Anda belum tidur?" tanyanya lembut. Emily menoleh, seolah baru menyadari kehadiran Farhan. "Aku tidak bisa," jawabnya lirih. "Setiap kali aku menutup mata, aku melihat rumahku terbakar. Aku mendengar suara teriakan. Aku mencoba menyelamatkan mereka, tapi api terlalu cepat." Suara Emily bergetar. Matanya memerah, menahan tangis yang hampir pecah. Farhan menarik napas dalam. "Saya mengerti," katanya pelan. Rasa kehilangan itu tidak mudah untuk diterima. Emily mengusap wajahnya, berusaha mengendalikan emosinya. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Farhan. Aku sendirian." Kata-kata itu menusuk Farhan. Ia telah bertemu banyak orang yang kehilangan segalanya, tetapi ada sesuatu dalam cara Emily mengatakannya yang terasa berbeda, seperti luka yang lebih dalam dari sekadar kehilangan rumah atau harta benda. "Anda tidak sendirian," kata Farhan dengan mantap. "Masih ada orang-orang di sini yang peduli. Saya ada di sini." Emily menatapnya lama, seolah mencoba mencari kejujuran dalam kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, seulas senyum kecil muncul di sudut bibirnya, lemah, tetapi nyata. Farhan tahu,
Malam ini Emily mungkin masih akan sulit tidur. Namun, ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang berubah. Benih harapan kecil itu mulai tumbuh, meski masih rapuh. Sebelum pergi, Farhan meninggalkan sebotol air di sampingnya. "Kalau butuh sesuatu, saya ada di tenda sebelah," katanya. Emily hanya mengangguk pelan. Saat Farhan melangkah pergi, ia bisa merasakan tatapan Emily yang masih tertuju padanya. Mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berlalu di pengungsian, tetapi luka yang ditinggalkan oleh kebakaran belum juga pudar. Asap masih terlihat di kejauhan, mengingatkan semua orang bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Farhan terus menjalankan tugasnya sebagai relawan, membantu membagikan makanan, memastikan kesehatan para pengungsi, dan memberikan semangat kepada mereka yang hampir menyerah. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia selalu memperhatikan Emily. Wanita itu mulai menunjukkan perubahan. Ia sudah tidak lagi duduk sendirian dengan tatapan kosong. Sesekali, ia ikut membantu merapikan tenda atau berbicara dengan para relawan. Namun, ada sesuatu yang masih tersimpan dalam dirinya, sesuatu yang belum ia ungkapkan. Sore itu, saat Farhan sedang mengatur logistik bantuan, Emily tiba-tiba datang menemuinya. Tatapannya serius, lebih tegas dari sebelumnya. "Aku ingin bicara," katanya. Farhan meletakkan catatan di tangannya dan mengangguk. "Tentu, ada yang bisa saya bantu." Emily menarik napas dalam, seolah sedang mengumpulkan keberanian. "Aku ingin kau menikahiku." Farhan terpaku. Kata-kata itu begitu tiba-tiba, begitu mengejutkan, hingga ia butuh beberapa detik untuk memprosesnya. "Emily." Farhan mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. Ini bukan keputusan yang bisa diambil begitu saja." "Aku serius," potong Emily cepat. "Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak ingin sendirian. Aku ingin seseorang yang bisa menjagaku. Seseorang yang bisa membuatku merasa hidup lagi." Farhan menatapnya dalam diam. Ia bisa melihat ketulusan di mata Emily, tetapi juga keputusasaan yang terselubung di balik permintaannya. "Apakah ini karena kau merasa kehilangan?" tanya Farhan pelan. Emily mengalihkan pandangannya, lalu mengangguk. "Mungkin. Tapi juga karena aku merasa kau orang yang baik. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberiku harapan." Farhan terdiam lama. Ia memahami situasi Emily, tetapi pernikahan bukan sesuatu yang bisa dilakukan tanpa pemikiran mendalam. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa mungkin ini bukan sekadar permintaan putus asa. Mungkin ini adalah bagian dari takdir yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Farhan menghabiskan malam itu dengan pikiran yang berkecamuk. Permintaan Emily begitu tiba-tiba, begitu di luar dugaan. Sebagai seorang pria yang selalu menjalani hidupnya dengan penuh pertimbangan, ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil hanya karena iba atau belas kasihan. Namun, saat ia kembali mengingat tatapan Emily, tatapan seseorang yang kehilangan segalanya, tetapi masih mencoba bertahan, hatinya merasa tergugah. Keesokan paginya, saat fajar baru menyingsing dan pengungsian mulai kembali bergerak, Farhan menemui Emily yang sedang duduk di dekat tenda dapur. Wanita itu tampak gelisah, memainkan ujung jaketnya tanpa sadar. "Aku sudah memikirkan permintaanmu," kata Farhan akhirnya. Emily menatapnya penuh harap, tetapi juga ragu-ragu. "Aku setuju," lanjut Farhan. "Tapi dengan satu syarat." Emily mengerutkan kening. "Syarat?" "Ini bukan pernikahan yang didasarkan pada pelarian atau ketakutan," kata Farhan tegas. "Aku ingin kau benar-benar yakin bahwa ini yang kau inginkan, bukan hanya karena kau merasa sendirian atau putus asa." Emily terdiam. Napasnya tersengal ringan, seolah berusaha memahami kata-kata itu. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," lanjut Farhan, suaranya lebih lembut. "Tapi jika kita menjalani ini, aku ingin kau melakukannya dengan hati yang terbuka, bukan karena kau merasa terpaksa." Emily mengangguk pelan.
Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, pemahaman bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Mereka menikah pada hari itu juga, dalam kesederhanaan yang jauh dari kemewahan. Tanpa gaun pengantin, tanpa pesta, hanya beberapa relawan dan pengungsi yang menjadi saksi. Namun, dalam keheningan yang mengiringi ikrar mereka, ada sesuatu yang lebih berharga dari segalanya, sebuah janji yang lahir dari keikhlasan. Saat Emily mengucapkan sumpahnya, Farhan bisa melihat sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya wanita yang terluka oleh masa lalu, tetapi seseorang yang berusaha menemukan makna baru dalam hidupnya. Namun, jauh di dalam lubuk hati Emily, ada sesuatu yang belum ia katakan. Sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Hari-hari setelah pernikahan mereka terasa aneh bagi Farhan. Emily terlihat lebih tenang, lebih damai, tetapi ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesekali, Farhan menangkapnya termenung lama, menatap langit dengan tatapan kosong. Mereka tinggal di pengungsian yang mulai berangsur membaik. Para relawan dan tim medis terus bekerja keras membantu para korban, dan kehidupan perlahan-lahan kembali berjalan. Namun, Farhan menyadari sesuatu. Emily sering menghilang tanpa memberitahunya. Malam itu, saat udara dingin mulai menusuk, Farhan menemukan Emily duduk sendirian di luar tenda. Cahaya dari api unggun kecil menerangi wajahnya yang tampak lelah dan pucat. "Kau tidak tidur?" tanya Farhan, duduk di sampingnya. Emily tersenyum tipis. "Aku suka malam seperti ini. Tenang." Farhan mengamati wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. "Kau menyembunyikan sesuatu dariku, bukan?" tanya Farhan akhirnya. Emily terdiam. Ia menggigit bibirnya, seolah ragu untuk menjawab. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, "Farhan, aku sakit." Jantung Farhan berdegup lebih cepat. "Apa maksudmu?" Emily menunduk, mengusap tangannya yang gemetar. "Aku sudah tahu sejak lama. Aku mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter memberiku waktu, tetapi aku tidak pernah tahu kapan semuanya akan berakhir." Farhan terdiam. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. "Aku tidak menikahimu karena aku ingin melarikan diri dari kesepian," lanjut Emily, suaranya bergetar. "Aku menikahimu karena aku ingin merasakan apa itu dicintai, walau hanya sebentar. Aku ingin tahu bagaimana rasanya memiliki seseorang yang peduli padaku sebelum aku pergi." Farhan menggenggam jemarinya yang dingin. Ia bisa merasakan kelemahan dalam genggaman itu, tetapi juga keberanian yang luar biasa. "Sejak kapan kau tahu?" tanyanya pelan. Emily menarik napas dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. "Setahun yang lalu, aku seharusnya menjalani perawatan. Tetapi setelah kebakaran, aku kehilangan segalanya. Aku pikir mungkin lebih baik jika aku tidak berjuang lagi." Farhan merasakan dadanya sesak. Ini bukan yang ia bayangkan. Ini bukan akhir yang ia inginkan untuknya. Namun, ia juga tahu satu hal. Emily tidak boleh menghadapi ini sendirian. Farhan menggenggam tangannya lebih erat. "Kau tidak sendiri," katanya. "Aku ada di sini. Aku akan tetap di sini." Air mata yang selama ini ditahan oleh Emily akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima. Namun, waktu tidak pernah menunggu. Dan hari-hari mereka bersama kini terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Farhan semakin memperhatikan setiap gerak-gerik Emily, seolah takut kehilangan momen berharga yang tersisa. Ia menjadi lebih sering berada di sisinya, memastikan Emily mendapat makanan yang cukup, beristirahat dengan baik, dan tidak terlalu memaksakan diri. Namun, waktu seakan bergerak lebih cepat dari biasanya. Pagi itu, saat Farhan tengah membantu membagikan makanan kepada para pengungsi, salah satu relawan berlari menghampirinya dengan wajah panik. "Farhan!" Emily pingsan. Tanpa pikir panjang,
Farhan langsung berlari ke arah tenda mereka. Saat ia tiba, Emily sudah terbaring di atas kasur tipis. Wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. Emily. Farhan menggenggam tangannya. Aku di sini. Mata Emily terbuka perlahan. Ia tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, bisiknya. Tetapi suaranya terdengar begitu rapuh. Seorang dokter relawan datang, memeriksa kondisinya dengan cepat. Dia mengalami kelelahan parah, katanya kepada Farhan. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Tapi dengan kondisi darurat seperti ini, ambulans masih terbatas. Aku akan mencoba menghubungi pusat medis. Farhan menggenggam tangan Emily lebih erat. Bertahanlah. Aku akan melakukan apapun untuk membantumu. Emily menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Farhan, aku tahu waktuku tidak banyak lagi. Jangan katakan itu, Farhan berbisik. Aku di sini. Aku akan menemanimu. Emily tersenyum, tetapi kali ini senyumnya penuh dengan kesedihan. Aku tidak takut mati, Farhan. Aku hanya takut, aku tidak punya cukup waktu untuk mengatakan betapa bersyukurnya aku telah bertemu denganmu. Farhan merasakan tenggorokannya tercekat. Jangan bicara seperti itu, katanya pelan. Kita masih punya waktu. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, waktu mereka bersama kini tinggal hitungan hari. Dan tak ada yang bisa menghentikan itu. Langit Los Angeles mulai berubah warna, memancarkan semburat jingga keemasan. Angin sore berembus lembut, mengusap wajah-wajah para pengungsi yang masih bertahan dalam ketidakpastian. Di dalam tenda kecil, Farhan duduk di samping Emily yang terbaring lemah. Wajahnya semakin pucat, tetapi ada ketenangan di sana. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah berdamai dengan takdir. Farhan. Suara Emily terdengar lirih, tetapi jelas. Farhan menggenggam tangannya yang semakin dingin. Aku di sini, katanya, berusaha menahan getaran dalam suaranya. Emily menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan. Aku ingin melihat langit. Satu kali lagi. Farhan tidak ragu. Dengan hati-hati, ia mengangkat tubuh Emily ke dalam pelukannya, membawanya keluar dari tenda. Beberapa relawan yang melihat mereka hanya terdiam, memberikan ruang bagi momen yang terasa begitu sakral. Di luar, senja menyelimuti langit dengan keindahan yang nyaris menyakitkan. Warna-warna oranye dan ungu bertemu dalam harmoni yang sempurna, seolah memberikan perpisahan yang layak bagi seseorang yang telah melewati begitu banyak penderitaan. Emily menghela napas panjang, matanya menatap langit dengan kagum. Indah sekali, bisiknya. Farhan tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa begitu berat. Ya, indah. Mereka terdiam cukup lama, hanya menikmati keheningan yang terasa lebih bermakna dari ribuan kata. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Emily berkata, Farhan, terima kasih. Terima kasih telah mencintaiku. Walau hanya sebentar. Farhan menelan ludah, merasakan matanya mulai memanas. Aku tidak menyesali apapun, Emily. Emily tersenyum, senyum yang begitu damai. Lalu, ia menutup matanya perlahan. Farhan menunggu, berharap ia akan membuka matanya kembali, berharap ada lebih banyak waktu. Namun, tak ada lagi kata-kata, tak ada lagi helaan napas. Hanya keheningan. Senja Los Angeles menjadi saksi saat Emily pergi, meninggalkan dunia ini dengan damai di dalam pelukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Farhan tetap diam, memeluknya erat, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia tahu, pertemuan mereka singkat. Tapi dalam singkatnya waktu itu, mereka telah menciptakan sesuatu yang abadi, sebuah cinta yang tidak diukur oleh panjangnya waktu, tetapi oleh ketulusan yang ada di dalamnya. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang. Dan di antara gemerlap cahaya di langit, Farhan tahu, Emily telah menemukan tempatnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak diukur dari seberapa lama kita bersama seseorang, tetapi dari ketulusan dan keikhlasan yang kita berikan. Hidup adalah perjalanan singkat, dan setiap pertemuan pasti memiliki makna yang ditentukan oleh Allah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 57. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan tiba, namun yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hidup ini dengan kebaikan, ketulusan, dan cinta yang bermakna. Terima kasih telah menonton. Semoga kisah ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.